Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhirul anbiya'i wa imamur rusul amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah wa as'adakumullah hayatakum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, wahai para jamaah Jumat, dan moga-moga Allah juga membahagiakan hidup kita, baik di dunia hingga di akhirat kelak. Pada kesempatan ini, khatib ingin memberikan nasihat untuk diri khatib pribadi, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan juga kepada jamaah sekalian secara umumnya, agar kita mengevaluasi diri, mengevaluasi keprimaan iman dan ketakwaan kita atau kualitas daripada ibadah kita. Yang pertama pastinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul kafi. Allah lah yang maha memberikan kecukupan untuk hidup kita ini. Segala kebutuhan yang kita butuhkan Allah cukupkan. Allah lah yang menjadi tujuan kita, dan Allah lah yang melengkapi atau menyempurnakan semua kebutuhan, semua keinginan kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tapi dari kemurahannya Allah lah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Maka wajiblah hukumnya kita bersyukur kepada Allah dalam segala sesuatu, dalam setiap kondisi. Karena dengan bersyukur insya Allah Allah akan tambah. Namun jika kita kufur akan nikmat dari Allah, angkuh, sombong, Allah marah. Jika Allah marah, maka azabnya sangatlah pedih. Salawat beriring salam kita sanjungkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi pelita yang membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh terang benderang dengan ilmu pengetahuan, dengan adab peradaban manusia yang muttaqin. Maka sudah sepatutnya kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semuanya hari ini dikumpulkan oleh Allah di Masjid Al-Jihad. Kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222.
mesti kita sucikan dalam diri kita. Kita mesti mensucikan secara lahir dan batin. Secara lahir kita mengamalkan wudhu setiap waktu. Mari sama-sama kita menjaga wudhu kita agar selalu dalam keadaan suci. Kemudian secara lahiriahnya pula, mari kita jaga segala organ tubuh yang dititipkan oleh Allah kepada kita dengan menjaganya. Jangan sampai berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah. Mata yang Allah berikan kepada kita, penglihatan yang dititipkan Allah kepada kita. Na'udzubillah, summa Allahu Akbar. Kita berlindung agar mata kita tidak melihat sesuatu yang haram. Apalagi di media sosial itu sungguh sangat banyak godaan yang nampak kemudian tak bertepi, selalu muncul. Na'udzubillah, summa Allahu Akbar. Kita jaga juga kuping kita dari mendengar hal-hal yang maksiat, sehingga apa yang kita dengar ini kita tanamkan supaya yang didengar kuping kita adalah kalimat-kalimat Allah, sholawat atas Nabi, sehingga diri kita tidak terdorong untuk berbuat maksiat. Kemudian organ tubuh kita yang lain, tangan yang kita punya, jangan gunakan tangan kita berikut jari kita untuk hal-hal yang membuat adu domba antar sesama. Hal ini banyak terjadi dan jangan sampai kita ikut-ikutan. Sudah banyak orang yang zalim, janganlah ditambah lagi. Maka daripada itu kita mesti menjaga diri kita, mengkontrol diri kita, bermujahadah ala nafsi, melawan hawa nafsu. Asaddul jihad, jihadul hawa. Perang yang paling berat sesungguhnya perang melawan hawa nafsu. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, kita hari ini berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslim sedunia untuk mengharapkan ampunan, untuk mengharapkan rahmat, dan berdoa supaya dijauhkan daripada siksa kubur, siksa api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di bulan Sya'ban ini, mari kita sama-sama mensucikan diri kita secara lahir, agar kelak memasuki bulan Ramadan kita fokus untuk hal-hal menambah amalan ibadah kita, mengkhatamkan Al-Quran, kemudian sholat malam, dan lain sebagainya lainnya. Kemudian mari kita mensucikan diri kita secara batin. Bagaimana secara batin itu? Secara batin artinya pikiran kita mestilah jernih, hati kita mestilah bersih. Bersihkan hati kita dengan memperbanyak zikir. Apa zikirnya? Istighfar, astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Kemudian tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak-banyaknya. Kita ini hanyalah manusia biasa yang kadang terlena dan lupa. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah ia yang selalu mensucikan dirinya dan bertaubat kepada Allah. Allah senang kepada siapa yang selalu berusaha memperbaiki dirinya, baik secara lahir maupun secara batin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian dengan berzikir itu, insya Allah hati kita akan mendapatkan benteng penjaga agar mulut kita tidak berbuat atau berkata yang dimurkai oleh Allah. Mulut karena sering berzikir terhindar dari menzalimi orang, terhindar dari berbuat sombong di depan manusia lainnya. Janganlah kita mengikuti gerakan-gerakan orang-orang yang selalu menyombongkan diri. Mereka tidak tahu bahwa asal kita sama, asal kita adalah dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Maka melalui mimbar ini, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
sehingga bersih hati kita, bersih pikiran kita, bersih perkataan, bersih perbuatan kita, sehingga Allah ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza